Pemerintah berencana menjadikan dana operasional bantuan sekolah atau BOS untuk melaksanakan program makan siang dan susu gratis yang menjadi program unggulan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Namun sejumlah pihak menolak wacana tersebut karena dianggap akan mengorbankan pendidikan. Pemerintah tengah mencari dana alternatif untuk memuluskan program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, dana bantuan operasional sekolah atau BOS bisa menjadi salah satu opsi pembiayaan program makan siang gratis ini. Hal tersebut disampaikan saat Erlangga meninjau simulasi makan siang gratis di Kabupaten Tangerang Kamis lalu. Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan simulasi makan siang gratis yang dilakukan di Tangerang, Banten bukan dari anggaran APBN, melainkan sukarela dari pemerintah daerah. Berarti belum masuk APBN, Pak? Untuk simulasi ini berarti belum masuk untuk APBN? Nah, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Oh. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Nantinya akan ada berapa simulasi, Pak? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana lagi, Pak? Kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menolak rencana pendanaan makan siang gratis dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Fikri Fakih, mengatakan jangan mengorbankan pendidikan demi program ambisius. Politikus PKS ini juga menyebut negara harus taat dengan regulasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga ikut berkomentar terkait rencana pemerintah ini. Sejumlah warga ada yang mendukung, namun ada pula yang lebih baik mendahulukan pendidikan dibandingkan makan siang plus susu gratis yang digaungkan Prabowo Gibran. Kayaknya kurang setuju deh. Soalnya mending lebih baik ke dana BOS untuk pendidikan sih dibanding ke buat makanan dulu gitu. Mending lebih ke pendidikan sih dibanding ke makan dulu gitu. Kalau saya sih lebih ke netral ya, buat dana BOS-nya kalau dipotong juga nggak apa-apa. Tapi buat dana makan gratisnya juga saya setuju karena anak-anak Indonesia kan masih butuh buat asupan gizi ya, mereka masih perlu makan yang banyak kan, masih banyak anak-anak yang kurang makan juga gitu, kurang dari orang tuanya lah mereka. Jadi kalau dikasih makan gratis ya nggak apa-apa gitu. Diketahui dana BOS afirmatif atau afirmasi adalah program pemerintah yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal. Dana BOS bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sementara itu, program makan siang dan susu gratis ini menyasar pada balita dan ibu hamil di beberapa wilayah. Kemudian program ini akan diperluas kepada siswa, siswi SMP, serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Anggaran untuk program makan siang gratis ini pun tidak sedikit. Setidaknya membutuhkan sekitar 440 triliun rupiah per tahun untuk bisa diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Sejumlah pengamat pun meminta pemerintah untuk tidak gegabah. Pemerintah harus menimbang ulang untuk mengurangi dana BOS demi mengakomodir program makan siang dan susu gratis ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hasil pemilu belum diumumkan, namun Kemenko Perekonomian sudah mensimulasikan makan siang gratis di salah satu SMP di Tangerang, Banten. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut anggaran makan siang gratis untuk siswa sekolah bisa diambil dari dana BOS. Wacana ini pun menuai polemik, terutama dari asosiasi guru yang menilai akan berdampak pada penyelenggaraan pendidikan. Lalu apakah program ini nantinya bisa direalisasikan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami tenaga ahli Kemenko Perekonomian Bang Ahmad Zaki Iskandar dan juga Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Bang Feryansyah. Selamat sore abang-abangku. Selamat sore. Bang, saya ingin ke Bang Zaki dulu. Nih Bang Zaki, ini KPU ini belum mengumumkan hasil pemenang, tapi kenapa Kemenko Perekonomian ini sudah mencoba mensimulasikan makan siang gratis? Jadi gini, nih saya luruskan dulu nih. Undangan untuk hadir di SMP 2 ini berdasarkan dari Dinas Pendidikan dan PJ Bupati Kabupaten Tangerang. Di mana SMP 2 Curug ini merupakan SMP unggulan di Kabupaten Tangerang
yang sudah mendapatkan berbagai macam gelar untuk best practices, baik di sanitasi maupun program-program sekolah. Nah, mereka sudah punya kantin sehat dan bersih yang bersertifikat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Bahkan anak-anak siswa di sana itu sudah terbiasa membawa tempat minum dan tempat makan masing-masing dari rumahnya. Ada yang sudah dibekali oleh orang tuanya, ada juga yang nanti jajan di dalam sekolah. Jadi untuk program makan siang dari sekolahnya ini hanya tinggal 1 langkah lagi. Nah, dalam waktu yang kurang lebih seminggu lebih, Dinas Pendidikan dan Pemda Kabupaten Tangerang mencoba berusaha untuk berdiskusi dengan Kementerian Perekonomian dan mensimulasikan yang tadi disebut makan siang untuk siswa. Nah, inilah makanya atas dasar undangan ini Pak Menko hadir ke sana melihat. Jadi ini usulan dari daerah. Kan Mas tahu sendiri, kepala daerah itu dituntut juga membuat terobosan, inovasi, program-program yang bisa mempercepat. Hasil dari diskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan bahwa yang ditunggu masyarakat salah satunya adalah makan siang. Bagaimana cara mensimulasikannya? Nah, ini juga harus saya jelaskan nih, tidak mengurangi BOS reguler. Jadi ini salah paham semuanya. BOS regulernya tetap berjalan, BOS spesifik atau BOS afirmasi yang nanti dikhususkan untuk program makan siang ini dengan nomor rekening yang berbeda. Instrumennya tetap bantuan operasional sekolah, tapi dipisahkan. Tidak mengurangi BOS reguler. Sekali lagi saya jelaskan dan saya garis bawahi, tidak mengurangi BOS reguler yang ada. Jadi ini sistem penganggaran yang sudah ada sebetulnya atributnya di daerah. Kenapa menggunakan jalur BOS? Karena kepala sekolah itu setiap tahun reguler juga diperiksa oleh inspektorat daerah, oleh BPK terhadap penggunaan anggarannya. Nah, kenapa juga menggunakan BOS? Karena kepala sekolah nanti yang menjadi kepala lokomotif dibantu oleh tim pengawasnya dari komite sekolah, dari ahli gizi yang ada di puskesmas, untuk kemudian mengkurasi makanan-makanan yang nanti akan dikonsumsi oleh siswa-siswanya. Itu bisa dari pedagang makanan lokal sekitar sekolah maupun juga pedagang-pedagang yang terdekat, warung nasi dan lain sebagainya. Berarti dengan dana perlu dijelaskan nih karena beritanya sepotong-sepotong. Bukan Kemenko loh yang bikin simulasi. Tapi kalau dengan BOS afirmasi di mana afirmasi itu adalah untuk mereka atau sekolah yang di daerah termiskin dan miskin dan tertinggal, berarti tidak semua sekolah bisa mendapatkan seperti itu. Memang tahap awalnya juga memang diprioritaskan untuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan juga tertinggal, terdepan, dan ada satu lagi lah. Pokoknya yang daerah memiliki ketentuan-ketentuan yang sangat kurang. Jadi daerah yang banyak anak kekurangan gizi, daerah-daerah yang ada anak-anak stuntingnya, kemudian juga daerah-daerah yang memang butuh perhatian khusus. Jadi memang ini baru usulan loh, ya satu lagi. Makanya tadi Pak Menko katakan ini belanja masalah. Nah, di SMP 2 Kabupaten Tangerang ini berinisiatif menggunakan dana dari Dinas Pendidikannya sendiri. Untuk yang 1 hari itu untuk 4 kelas. Baik, Bang Ferry bagaimana? Mengapa P2G menolak rencana dana BOS untuk program makan siang gratis sendiri? Baik, jadi latar belakangnya kenapa kita P2G itu menolak penggunaan dana BOS reguler gitu. Jadi setelah Bang Zaki tadi dijelaskan, saya kira cukup jelas komitmen dari pengambil kebijakan bahwa dana BOS itu tidak akan digunakan, begitu ya kan Bang Zaki gitu. Karena memang dari data yang kita himpun di P2G justru terjadi penurunan penggunaan penerimaan dana BOS gitu. Jadi APBN dana BOS 2022 itu sekitar 108 triliun kan, seperti pada dana BOS 2023 itu 53,3 triliun. Jadi ada sekitar 807 miliar yang berkurang gitu. Jadi kalau dana reguler BOS itu dikurangin, justru yang terjadi semakin sedikitlah dana operasional. Jadi
kebijakan ini kan butuh kebijakan yang populis gitu yang dijanjikan, sehingga kebijakannya juga pengambil kebijakan juga harus dengan cara-cara yang populis juga kan, seperti itu Bang Zaki, sehingga tidak terjadi di tengah masyarakat gitu, karena ini benar-benar yang diharapkan masyarakat. Kenapa? Bukan hanya Indonesia loh yang membuat kebijakan makan siang gratis, beberapa negara sudah melaksanakan gitu kan. Kita di P2G sudah mengimpor, paling tidak Brazil itu sudah dengan ada undang-undang program pemberian makanan nasional di sekolah, itu basisnya undang-undang gitu Bang Zaki. Jadi keberanian dari mungkin ke depannya bahwa makan siang gratis ini kalau bisa benar-benar jadi mandatory spending di luar dari dana BOS ini sendiri, sehingga jelas penggunaannya, pengawasannya gitu, dan sampai benar-benar di anak-anak seperti itu. Jadi di Finlandia, Korea Selatan, Amerika Serikat itu bahkan basisnya adalah undang-undang seperti itu. Tapi Bang Ferry, terkait dengan penggunaan dana BOS, sepercaya apa bahwa dana BOS ini tidak akan disalahgunakan? Di mana terlebih juga ICW mengatakan bahwa sektor pendidikan itu masuk 5 besar dalam sektor yang dikorupsi, termasuk juga dengan BOS itu sendiri. Bagaimana menurut Bang Ferry? Ya, kita dengan dana yang begitu besar, Bang Zaki, juga kalau kita hitung-hitung kan hampir 400 triliun kalau program ini dilaksanakan. Sehingga kita butuh pengawasan yang lebih intens. Jadi korupsi di bidang pendidikan juga harus benar-benar ditegakkan ya. Jadi saat ini kita berharap memang korupsinya kecil-kecil tapi masif gitu. Ini juga harus dilihat ke depannya, jangan sampai nanti makan siang gratis untuk siswa ini menjadi ajang bancakan. Ya, ajang bancakan, betul Bang Zaki gitu. Ajang bancakan yang benar-benar komitmen dari pemerintahan ke depannya untuk menegakkan pengawasan, benar-benar uang untuk pendidikan itu benar-benar kita awasi bersama gitu kan. Kalau ada ini ya penegakan hukum di bidang pendidikan juga harus benar-benar punya komitmen lah di pemerintahan ke depannya. Bang Zaki, ini kan banyak guru yang juga menolak dengan penggunaan dana BOS, meskipun tadi memang sudah diinformasikan bahwa menggunakannya BOS afirmasi. Tapi bagaimana menentukan atau memastikan bahwa dana BOS kinerja lalu BOS reguler sendiri itu tidak berkurang karena adanya program makan siang ini? Jadi Mas, tadi kan saya sudah bilang, nanti penggunaannya itu melalui BOS spesifik dengan nomor rekening yang berbeda. Antara BOS reguler dan juga BOS kinerja dan lain sebagainya ya. Nah, anggaran itu kan selalu diajukan ke DPR RI sebelum disahkan dan digulirkan. Jadi nanti pembahasan lebih lanjutnya kan bisa nanti melalui DPR RI. Tapi yang terpenting di sini adalah yang harus saya jelaskan, karena ini banyak, karena beritanya sepotong-sepotong informasinya, jadi seolah-olah BOS ini yang akan dikurangi untuk anggaran makannya. Tidak, justru dengan BOS spesifik ini anggarannya akan ditambah. Bagaimana caranya? Ini juga akan bertahap. Ya, tadi yang daerah tertinggal, daerah terdepan, dan daerah terluar yang terlebih dahulu akan mendapatkan program fasilitas ini menurut Pak Menko. Karena kita juga harus berhitung, dan tadi harus ada summary ataupun identifikasi dari seluruh permasalahan-permasalahan yang ada. Ini hanya satu opsi. Ada opsi yang lain, pengiriman anggarannya misalkan melalui DAK ke APBD kota kabupaten. Nah, ini juga ada opsi yang lain. Tapi yang dicontohkan kemarin di SMP 2 adalah opsi yang menggunakan BOS spesifik tadi. Jadi di luar BOS yang anggaran. Jadi sekali lagi nih saya jelaskan biar semuanya paham. Ini tidak akan mengganggu BOS reguler yang ada. Kemudian tadi, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi kebocoran ataupun korupsi? Ya, kita akan membina para kepala sekolah menggunakan rekening bank. Jadi pembayarannya itu melalui rekening bank, cashless. Di sana itu nanti akan terpantau uang kemana. Jadi kalau bisa seluruh, kan sekarang mereka udah punya rekening bank masing-masing di sekolah-sekolah ini. Nah,
nanti pembayaran terhadap para pedagang makanan ini ya cashless juga melalui transfer bank ataupun QRIS. Ini juga secara tidak langsung membuat literasi mengenai digitalisasi perbankan dan juga literasi mengenai cashless kepada pengguna anggaran itu juga secara tidak langsung bisa menjadi bahan pendidikan, termasuk pendidikan nutrisi dan gizi bagi masyarakat dan juga orang tua siswa. Oke, Bang Ferry, bagaimana Bang Ferry dengan penjelasan itu terkait dengan P2G yang menolak rencana dana BOS untuk program makan siang gratis? Apakah bergeser atau bagaimana jadinya nih? Jadi penggunaan istilah dana BOS afirmasi ini justru kalau bisa diganti Bang Jaki gitu kan? Ganti apa tuh Bang Ferry? Contohnya kan langsung aja ada undang-undang tentang makan siang, jadi ada dasar hukum yang benar-benar jangan penggunaan. Berarti harus dibuat undang-undangnya dulu berarti. Benar, karena kan kebijakan publik, sehingga tidak lagi mengambil jatah dari pendanaan dana BOS yang sama ini. Karena kan orientasi dana BOS adalah operasional sekolah. Apakah makan siang itu termasuk dari operasional sekolah atau kebijakan yang di luar operasional itu, walaupun dia di sekolah, tapi kan ini lintas sektoral, Bang Jaki. Ada kesehatan di sana, Bang Jaki sebut loh, ada kesehatan di sana, kan gitu. Ada pemantauan gizinya, gitu. Jadi jangan-jangan kepala sekolah udah urusannya repot, gitu kan, melaporkan dana BOS yang reguler, ditambah lagi harus melaporkan dana BOS yang afirmasi. Makanya apakah dasar hukum yang cocok ke depannya kita gunakan, gitu. Kalau memang dia di bawah undang-undang, kita bisa mencontoh negara lain gitu kan, dia basisnya adalah undang-undang gitu, sehingga jelas penggunaannya itu siapa dan legal standingnya ada dan penegakan hukumnya juga jelas gitu, sehingga kebijakannya dan tata kelolanya juga harus dengan mengedepankan kepuasan publik juga, jangan sampai masyarakat berharap besar kemudian tata kelolanya semeraut kan seperti itu. Dan kita memiliki komitmen ya ke depannya itu dana buat operasional kita jangan yang reguler juga jangan sampai dikurangi dong. Kan seperti itu. Ini harus itu lebih ditingkatkan karena fenomenanya beberapa tahun ini itu menurun untuk bahkan ada beberapa daerah itu yang tidak mau menerima mandatory spending untuk 20% anggaran pendidikan loh, kan seperti itu. Jadi ini berarti di luar dari 20% mandatory spending untuk anggaran itu, di luar itu kemudian ada mandatory spending lagi untuk makan siang. Nah, kan jelas penggunaan anggarannya. 5% kayak 10% kayak gitu kan, kita bisa lihat berarti komitmen pemerintahan ke depannya itu benar-benar berkomitmen untuk memberikan makan siang yang bergizi, berkualitas. Untuk apa pemenuhan? Karena kita tahu gaya hidup pelajar kita ini memang buruk dari segi gizi gitu. Ada data kita temukan gitu, banyak siswa kita yang bahkan tidak sarapan dan tidak makan siang selama belajar. Itu gimana nahan lapar, kemudian suruh belajar, suruh beraktivitas. Ini juga fenomena yang terjadi. Apalagi tadi betul tiga tilang keluar, ke depan, gitu kan. Nah, itu juga harus kita lihat bagaimana mereka juga dengan waktu yang tuntutannya semakin panjang di sekolah. Ya, saya kira kebijakan ini sangat populis dan sangat ditunggu masyarakat. Tata kelolanya harus benar-benar dan tidak mengurangi mandatory spending untuk politik anggaran di bidang pendidikan. Kalau lintas sektoral berarti harus ada kementerian atau lembaga yang mengatur kembali sehingga tidak mengganggu operasional pendidikan yang reguler itu. Bang Zaki. Baik, makasih Bang Ferry. Bang Zaki terakhir kami terima. Bang Zaki terakhir ini apakah memang program ini bagian karena dari memang instrumennya sudah ada. Oke, Bang Zaki, ini memang apakah memang program ini bagian dari implementasi program Prabowo Gibran? Jadi begini sebenarnya Mas, ketika program ini digaungkan sebagai janji politik, justru masyarakat itu sangat antusias benar menunggu kapan program ini dijalankan. Nah, sama dengan pemerintah daerah yang punya tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya masing-masing. Nah, ini memang inisiatifnya dari daerah. Jadi sekali lagi nih, saya jelaskan lagi, ini bukan dari Kemenko loh yang bikin. Kemenko itu baru pada datang itu pagi, protokolnya apa semua. Jadi ini inisiatif dari daerah untuk mengundang Pak Menko untuk lihat sendiri. Karena program ini sangat dibutuhkan. Bahkan Pemda Kabupaten Tangerang menawarkan diri menggunakan APBD perubahannya apabila disetujui
ya nanti ya kan ini juga harus ada dasar hukumnya bagaimana menggunakan APBD dengan jalur yang sudah ada. Di daerah juga ada BOSDA, daerah-daerah beberapa itu ada BOS daerah. Nah ya, dan ini nanti apabila disetujui akan dilaksanakan di 3 bulan terakhir. Oke. Nah, ini baru sebagai usulan. Maka dari itu Pak Menko hadir untuk mendengar usulan-usulan yang ada. Termasuk tadi dari usulan Bang Ferry, kalau memang harus ada undang-undang khusus, kenapa tidak? Dibuatkan undang-undang khusus memang untuk menjaga program ini agar berjalan di tengah masyarakat. Tapi pada poinnya adalah, program ini adalah misi kemanusiaan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Terutama yang mereka yang kekurangan asupan gizinya. Dan dari hasil yang dilihat kemarin itu cukup kalorinya, proteinnya, bahkan bisa menghidupkan perekonomian mikro dalam pedagang makanan di skala sekolah-sekolah atau di sekitar sekolah. Itu Mas. Bang Zaki tadi kan ngomong 3 bulan terakhir tadi ini 3 bulan terakhir kapan nih maksudnya nih 3 bulan terakhir ke depan ini atau 3 bulan terakhir sampai Oktober? Kalau pakai APBD Kabupaten Tangerang itu 3 bulan terakhir di tahun 2024 karena anggaran perubahan itu kan biasanya dibahas mulai dari Juli Agustus, September mudah-mudahan bisa ketok palu, Oktober bisa jalan. Jadi menggunakan APBD untuk 6 sekolah, Mas. Baik. Di Kabupaten Tangerang. Bang Ferry, bagaimana Bang Ferry? Sepercaya apa P2G terhadap rencana untuk makan siang gratis ini? Terlebih untuk yang akan dieksekusi dalam 3 bulan terakhir tadi yang sudah diinformasikan oleh Bang Zaki. Baik, pendidikan ini kan kita tetap komitmen terhadap kesejahteraan guru, Bang Zaki gitu. Jangan sampai siswanya kenyang, gurunya lapar gitu kan, gurunya kurang gizi gitu. Itu juga jadi masalah gitu. Karena jadi siswanya kenyang, gurunya jadi kurang gizi gitu. Gimana juga ini juga harus kita perhatikan dan komitmen dari pemerintahan ke depannya bahwa guru juga harus betul diafirmasi gitu. Jangan lagi ada hal-hal di saat ini kita lihat lah gitu. Bahkan guru itu dengan beban administrasi yang cukup berat sampai lupa ngurus anak dan sebagainya juga hal yang harus kita pikirkan ke depannya. Nah, kita komitmen menjaga bagaimana sebenarnya pengelolaan kebijakan ini yang saya katakan kebijakan populis, penanganan juga harus dengan cara populis gitu kan, sehingga jelas dasar hukumnya, sehingga kita benar ke depannya ini benar-benar bisa dijaga dan tidak mengurangi mandarin spending dari anggaran pendidikan yang selama ini justru trennya justru menurun gitu. Dan ada beberapa daerah justru masih di bawah 20%. Ini kan hal yang benar-benar harus kita jaga, komitmen dari pemerintahan daerah. Mungkin di Tangerang sudah punya komitmen itu dan dilihat lagi ke beberapa daerah yang lainnya gitu. Khususnya daerah-daerah 3T. Gitu, yang justru kita harus mendorong ini. Saya kira itu Bang Zaki dan Baik. Terima kasih Bang Zaki, Bang Ferry telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita tunggu perkembangannya dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Pendidikan. Selamat sore, abang-abangku. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.